Bab 90. Sean yang sejak tahu kehamilan Naura memilih mengerjakan pekerjaan kantornya dari rumah. Sean seolah tidak pernah sedikit pun beranjak dari sisi Naura. Sikap posesif Sean juga semakin menjadi sejak istri tercintanya hamil. Naura merasa bahagia dan merasa sangat dicintai atas perlakuan Sean. Namun tak jarang juga Naura merasa kesal dengan sikap posesif Sean yang kelewatan menurutnya. Contohnya saja seperti saat ini. Bukankah harusnya Sean bisa mengerjakan pekerjaan kantornya di ruang kerjanya sendiri? Namun Sean lebih memilih membawa laptop dan beberapa berkas pekerjaannya untuk duduk di samping Naura yang asik menonton TV. Naura sempat bertanya, apa Sean tidak merasa terganggu dengan suara TV yang berisik? Tapi jawaban Sean tetap saja tidak merasa terganggu sama sekali asal tetap berada di sisi Naura. Mas, persediaan makanan di kulkas sudah habis, boleh aku keluar buat belanja? Tanya Naura penuh harap yang mulai merasa bosan dengan kesehariannya. Tidak sayang, biarkan nanti Mas minta bibi yang belanja keperluan dapur. Mas tidak mau kamu kelelahan, jawab Sean santai tanpa mengalihkan tatapannya dari laptop yang ada di pangkuannya. Naura yang merasa kesal karena selalu tak pernah mendapatkan izin Sean, akhirnya bangkit mengentak-entakkan kesal kakinya menuju kamar. Kamu mau kemana? Tanya Sean saat melihat Naura keluar dari kamar sudah berganti pakaian dengan dress dan membawa tas jinjing di tangannya. Belanja, jawab Naura ketus keluar dari apartemen mereka. Sayang, tunggu, panggil Sean cepat mengambil kunci mobil kemudian menyusul Naura. Boy, lihat mamimu terlihat jelek kalau marah, ucap Sean saat berhasil menyusul Naura yang sudah masuk ke dalam lift. Jangan mendekat, ucap Naura saat Sean ingin memeluknya. Maaf, Mas temani belanja ya sayang. Jangan marah, Mas minta maaf ya, ucap Sean lembut dengan memasang tatapan puppy eyes-nya. Jawab Naura datar. Sean melajukan mobilnya menuju ke salah satu mall terdekat dari apartemen. Mereka masuk ke dalam mall dengan tangan Sean yang melingkar di pinggang Naura. Sebenarnya Naura merasa malu dengan sikap Sean, namun membantah pun Naura sadar akan percuma. Sean melepaskan tangannya dari pinggang Naura lalu mengambil troli, mengikuti langkah istri cantiknya yang masih setia mendiaminya. Lama berputar-putar mencari barang yang diperlukan, membuat Naura menghentikan langkahnya dan mencari tempat duduk terdekat yang terlihat. Kenapa sayang? Tanya Sean cemas berjongkok di hadapan Naura. Capek mas, rengek Naura manja melupakan kekesalannya pada Sean sebelumnya. Sean tersenyum senang mendengar rengekan Naura. Inilah salah satu hal yang disukai Sean sejak kehamilan Naura. Naura yang tegas dan mandiri berubah menjadi sangat manja kepadanya, dan entah mengapa Sean sangat menyukai sifat dan sikap manja istri cantiknya. Tunggu di sini sebentar ya, Mas bayar dulu habis itu kita pulang, ucap Sean bangkit mengecup kening Naura lalu membawa troli menuju kasir. Tak lama kemudian Sean kembali menghampiri Naura, membungkukkan badannya ingin menggendong sang istri, namun gerakannya terhenti saat Naura malah bangkit berdiri. Mas, aku masih bisa jalan sendiri, malu dilihat orang, ucap Naura cepat memaksakan dirinya untuk berjalan keluar dari mall tersebut. Setelah sampai di apartemen mereka, Naura langsung merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Sean tersenyum membawa barang belanjaan mereka menuju dapur, lalu kembali membawa minum menuju Naura. Sean duduk di samping Naura lalu mengangkat kaki Naura dan meletakkannya di atas pahanya. Tangan Sean mulai bergerak memijit lembut kaki Naura. Terima kasih mas, ucap Naura lembut pada Sean yang masih memijit kakinya. Sama-sama sayang, jawab Sean tak kalah lembut, namun tangannya mulai mengelus paha Naura di balik dress yang digunakannya. Mas, protes Naura saat merasa tangan Sean sudah berkeliaran kemana-mana. Mas cuma minta upah sayang, jawab Sean cepat menarik ke atas melepaskan dress Naura dari tubuhnya. Malu mas, kenapa harus malu? Tidak ada siapapun di sini. Tubuhmu bagai candu buat mas. Mas sangat-sangat menyukai semua yang ada pada dirimu, ucap Sean dengan tatapan penuh cinta membaringkan tubuh Naura di sofa yang cukup besar untuk menampung mereka. Naura mengerang dan terus mendesah saat Sean mulai menggerayangi tubuhnya. Desahan dan desahan terus terdengar dari bibir mereka. Sean memperlakukan Naura dengan sangat lembut membuat Naura semakin terbuai akan kenikmatan yang mereka rasakan. Aku sangat mencintaimu istriku, racau Sean dalam desahannya. Aku juga sangat mencintaimu suamiku, jawab Naura. Suara erangan dan desahan terdengar menggema di dalam ruangan apartemen, membuat mereka semakin larut dalam kenikmatan yang mereka rasakan. Bab 91. Jenny dan Kiki keluar dari perusahaan TV swasta setelah menyelesaikan kontrak terakhir kerjasama mereka. Mereka berjalan santai seraya mengobrol ringan menuju lift. Namun tepat saat akan masuk ke dalam lift, tidak sengaja Jenny bertabrakan dengan seseorang yang ingin keluar dari lift tersebut.
Jenny memegang dadanya bernafas lega setelah mundur beberapa langkah akibat tabrakan tersebut. Lalu mengangkat wajahnya menatap orang yang baru saja bertabrakan dengannya. Ya Tuhan, dari sekian banyak umatmu, kenapa harus dia? Keluh Jenny dalam hati. Wah, tidak disangka aku akan bertemu mantan jalangnya sahabatku, ucap Niko penuh penekanan mengucapkan kata jalang merendahkan Jenny. Jenny menatap tajam pada Niko dan berucap dengan penuh ketegasan. Tolong jaga ucapan Anda. Apa ada yang salah dari ucapanku? Bukankah kau memang mantan jalangnya Sean? Oh, aku tahu. Setelah kau kehilangan Sean, kau pasti mencoba untuk mendekati pria kaya lainnya kan? Apa ini salah satu trikmu dalam menggoda pria-pria? Berpura-pura tabrakan, terus saling pandang memandang, lalu sang pria akan terpesona oleh dirimu. Cih, apa aku benar? Ucap Niko semakin merendahkan Jenny. Jenny maupun Kiki sangat terkejut dengan ucapan Niko. Jenny semakin yakin dan sadar bahwa keputusannya untuk menyembunyikan fakta kehamilannya dari Niko adalah keputusan yang sangat tepat. Anda pikir saya tertarik untuk menggoda pria seperti Anda? Tanya Jenny tak kalah sarkas pada Niko. Kau tidak perlu menyangkalnya. Trik murahan seperti ini juga dulu yang kau gunakan kepada Sean, bukan? Tapi sayangnya trik murahan seperti ini tidak akan mempan kepadaku. Aku heran kenapa Sean dan pria-pria di luar sana bisa menyukai wanita seperti dirimu. Apa kelebihan dari wanita jalang sepertimu? Aku saja jijik melihat dirimu. Jawab Niko semakin menjatuhkan harga diri Jenny. Pak, satu tamparan yang cukup keras mendarat di pipi Niko. Bukan dari Jenny melainkan dari tangan Kiki yang sedari tadi sudah menahan kekesalannya kepada Niko. Anggaplah itu sedikit balasan dari kesalahanmu kepada Jenny. Aku doakan seumur hidupmu tidak akan bertemu dengan wanita yang tulus menerimamu. Kau merendahkan seseorang, apa kau belum berkaca kepada dirimu sendiri? Jenny tidur dengan kekasihnya tidak pantas disebut jalang. Kaulah yang lebih pantas disebut pria brengsek. Sebab apa? Sebab sudah tak terhitung lagi banyaknya wanita yang pernah kau celup tanpa status kekasih ataupun istri. Ucap Kiki membentak balik mencaci Niko, kemudian menarik paksa tangan Jenny, lalu segera masuk ke dalam lift meninggalkan Niko yang masih terdiam mengusap pipinya yang terasa panas akibat tamparan Kiki. Emang apa kesalahanku padanya? Gumam Niko enteng tanpa sedikit pun merasa bersalah. Maafkan aku Jen, maafkan aku yang sempat berpikir untuk diam-diam meminta lelaki brengsek itu untuk bertanggung jawab atas kehamilanmu. Aku salah karena telah berpikir bahwa Niko akan menerima kalian. Sekarang aku yakin dan sangat setuju dengan keputusanmu yang ingin membesarkan anakmu sendiri tanpa diketahui oleh siapapun. Kau setuju untuk merahasiakan siapa ayah anak dari anakmu. Lebih baik tidak mempunyai ayah daripada mempunyai ayah seperti dirinya, ucap Kiki dengan nafas yang menggebu-gebu. Sayang, Bunda harap kau tidak mendengar semua ucapan kasar ayahmu tadi ya, ucap Jenny lembut mengusap perutnya tanpa niat menjawab ucapan Kiki. Sayang, maafkan Mami karena tidak bisa memperjuangkan hakmu. Mami janji akan menjadi ibu kedua untukmu. Mami akan menyayangi dan melindungimu seperti bundamu menyayangimu dan melindungimu. Kau akan memiliki 2 orang ibu mulai sekarang, ucap Kiki lembut ikut mengusap perut Jenny. Benar Jen, lebih baik seperti ini. Masalah fakta bahwa Niko ayahnya biarlah Tuhan yang mengaturnya. Jika kalian berjodoh, kalian pasti akan bersatu. Jika tidak, aku sangat yakin Tuhan akan memberikanmu pria yang jauh lebih baik dari Niko. Batin Kiki menatap iba kepada Jenny, sahabat sekaligus bosnya. Bab 92. Sayang, kamu siap-siap ya, Mas akan membawamu ke suatu tempat, ucap Sean lembut mengecup sekilas bibir Naura. Kita mau kemana Mas? Nanti kamu juga pasti tahu. Mobil melaju membelah jalanan ibu kota. Naura masih bertanya-tanya akan tujuan mereka yang sedari tadi tidak mendapatkan jawaban dari Sean. Lama membelah jalanan, akhirnya mobil yang ditumpangi mereka memasuki halaman rumah yang begitu sangat luas dengan taman yang terlihat indah, sangat indah. Rasa kagum tak terbendung saat Naura melihat pemandangan yang tersuguh di hadapannya. Rumah 2 lantai yang besar dan terlihat sangat mewah. Sayang, ucap Sean lembut menyadarkan Naura dari kekagumannya. Ini rumah siapa Mas? Kamu suka? Sean balik bertanya memeluk Naura dari belakang. Rumah siapa? Tanya Naura lagi. Ini rumah kita dan anak-anak kita kelak, jawab Sean lembut mengecup pipi Naura. Benarkah? Bukankah Mas bilang kalau rumah kita baru bisa ditempati beberapa bulan lagi? Tanya Naura antusias memutar tubuhnya menghadap Sean. Mas mempercepat semuanya agar sebelum anak kita lahir kita sudah bisa menempatinya. Kamu suka? Sangat-sangat suka Mas. Terima kasih,
Ucap Naura haru lalu berjinjit mencium bibir Sean. Sean yang mendapat serangan dadakan dari Naura pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperdalam ciuman mereka. Para pelayan yang sudah siap berdiri menyambut mereka sedari tadi di depan pintu hanya bisa menunduk menyaksikan tontonan kemesraan yang diperlihatkan majikan mereka. "Mas, kenapa nggak bilang kalau ada orang?" tanya Naura malu melepaskan ciuman mereka lalu menenggelamkan wajahnya di bidang Sean saat sadar bahwa sedari tadi banyak orang yang memperhatikan mereka. Sean mencium gemas dahi Naura melihat tingkah Naura yang dianggapnya lucu. "Ayo masuk, nggak perlu malu," ucap Sean lembut melingkarkan tangannya di pinggang Naura membawa Naura berjalan memasuki rumah. Semua pelayan terlihat berdiri berjejer di depan pintu menunduk hormat kepada pemilik rumah. "Selamat datang tuan muda, nyonya muda," ucap salah satu pelayan menyambut mereka. "Terima kasih," jawab Naura tersenyum ramah yang lagi-lagi membuat siapapun terpesona akan senyumannya. "Tolong perkenalkan diri kalian pada istriku," pinta Sean tegas. "Perkenalkan, saya Bi Nurmi, kepala pelayan di sini nyonya. Ini Ina, Tuti, dan Santi yang bertugas membersihkan rumah. Ini Mbok Sumi yang bertugas memasak, dibantu Nina anaknya. Ini Pak Joko dan Pak Tony, supir sekaligus tukang kebun. Dan yang di depan bertugas menjaga keamanan Pak Tio dan Pak Didi," ucap Bi Nurmi mewakili mereka memperkenalkan diri dan menjelaskan pekerjaan masing-masing pelayan. "Terima kasih, saya Naura. Semoga kalian betah bekerja di sini," jawab Naura ramah membuat semua menjadi sedikit tenang setelah melihat majikan mereka adalah wanita yang sangat ramah dan cantik. Naura masuk menyusuri rumah dengan rasa kagumnya. Rumah yang saat ini dilihatnya sangat persis dengan rumah impiannya selama ini. "Ibu, Mami," ucap Naura memandang semua orang yang ada. Naura merasa sangat terkejut saat memasuki ruang keluarga yang sudah disambut dengan senyum mengembang oleh semua orang yang disayanginya. Satu persatu dari mereka mulai mendekat menghampiri Naura, mengucapkan selamat dan memberikan pelukan hangat pada calon ibu muda tersebut. Naura tak kuasa menahan tangisnya saat berada di dalam pelukan ibunya. "Kamu bahagia, Kak?" tanya ibu lembut membelai kepala Naura. "Sangat bahagia, Bu," jawab Naura di sela isak tangisnya dalam pelukan ibu. Sudah, jangan menangis lagi. Bagaimana kabar kalian?" tanya ibu melepaskan pelukan mereka lalu mengusap perut Naura. "Kami baik, Bu. Hanya saja Mas Sean semakin hari semakin banyak aturan," jawab Naura membuat semuanya yang mendengarnya tertawa dengan keluhannya. "Semua yang dilakukan Sean juga demi kebaikan kalian, Kak. Itu tandanya Sean menjaga dan sangat menyayangi kalian," sahut Mami lembut menghampiri menantunya yang masih merengek di lengan sang ibu. "Ya sudah, ayo duduk dulu sayang. Setelah itu apa kamu tidak mau keliling melihat rumah baru kalian ini?" ucap Opa. "Besok kita adakan doa bersama anak-anak panti ya untuk menyambut kedatangan keluarga baru kita dan rumah baru kalian. Semuanya sudah Mami siapkan," ucap Mami lembut pada Naura. "Terima kasih Mi, terima kasih semuanya," jawab Naura tulus dengan mata berkaca-kaca. "Sayang, tidak boleh terus-terusan menangis, kasihan si Boy," ucap Sean lembut pada Naura. "Benar itu Kak. Tapi tunggu dulu, kenapa kau sebut calon cucuku Boy? Apa usia kandungan muda seperti ini sudah bisa mengetahui jenis kelaminnya?" tanya ibu Naura membuat semua kompak menatap Sean. "Kalian jangan menatapku seperti itu bisa tidak?" protes Sean. "Jawab saja dulu pertanyaan ibu Mas. Aku juga penasaran kenapa kamu selalu sebut Boy pada calon bayi kita," ucap Naura menimpali. "Karena aku yakin bayiku laki-laki," jawab Sean lantang namun tetap tenang. "Bagaimana kalau perempuan?" tanya Rehan. "Laki-laki atau perempuan tak jadi masalah. Dia tetap anak kami dan aku mencintainya. Tapi tetap saja aku sangat yakin kalau anakku laki-laki," jawab Sean santai dengan senyum mengembang. "Sudah, laki-laki atau perempuan sama saja. Dia tetap anggota baru yang sangat kita semua nantikan. Doakan saja semua berjalan lancar untuk kandungan Naura," sahut Opa kepada semua. "Iya Kak, aku setuju sekali. Opa benar. Oh iya, apa kita sudah boleh makan?" tanya Erika membuat semua tertawa mendengarnya. "Is, kamu ini selalu saja yang diingat makan dan makan," ucap ibu menjitak pelan kepala Erika.